Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu kemudian ketika Yesus memerintahkan kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudari yang terkasih, para murid yang masih bingung, masih galau, masih kalut karena Yesus telah wafat dan tidak bersama mereka lagi, ternyata mau nurut ketika ada orang yang tidak mereka kenal menyuruh mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan. Ya, dikatakan dalam Injil mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Mungkin mereka menganggap ya orang biasa. Lalu kemudian orang itu menyuruh, "Ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan." Mereka nurut. Kegalauan dan kegelisahan yang mereka alami membuat mereka tidak mengenal kehadiran Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga halnya kita. Ketika kita mengalami banyak masalah,
Ketika kita galau, maka seringkali kehadiran Yesus pasti juga tidak akan kita kenali. Karena apa? Karena kita pikirannya kalut sudahan. Karena itulah yang bisa kita lakukan apa? Nurut dan taat dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kitab suci. Karena itu kalau datang ke gereja seringkali apa? Kalau kita manusia itu kan datang ke gereja, datang ingat Tuhan kalau ada masalah. Betul ya? Seringkali itu yang terjadi. Kalau nggak ada masalah, lupa sama Tuhan. Gitu? Ke gereja malas, soalnya nanti ajalah kalau ada waktu saya ke gereja. Nanti kalau ada waktu saya baca kitab suci. Nanti kalau ada waktu saya akan berdoa. Kalau itu sehat, tapi begitu sakit langsung sadar, ingat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, karena itulah penting kita ketika kita masih sehat datang sama Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa mengenali Allah. Tuhan itu selalu hadir kok bersama kita kok. Masalah apapun yang kita alami, Tuhan tahu kok. Bukan berarti kemudian Tuhan membiarkan kita mengalami masalah, tidak. Tuhan tidak ingin kita mengalami masalah. Tuhan tidak ingin kita mengalami persoalan. Justru Tuhan ingin kita bahagia. Karena itu datang sama Tuhan, maka ketika kita masih sehat, banyak baca kitab suci. Sehingga ketika kita mengalami masalah, kita akan tahu, oh ini Tuhan. Karena itu penting kita, bagaimana dalam hidup ini kita mau untuk rajin membaca kitab suci, setia dalam iman, setia untuk berdoa, setia untuk mengikuti ekaristi. Itu yang harus kita lakukan. Lakukan yang terbaik supaya kita juga hidup dalam kekudusan. Sehingga kemudian ketika kita mengalami kegalauan, ketika mungkin kita mengalami ketakutan, kita tetap ingat sama sabda Allah, itu tujuannya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh setia dalam iman, setia untuk berdoa, setia untuk mengikuti ekaristi. Percayalah, pasti akan Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.